Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga minta maaf karena siang ini saya tidak bisa mengikuti pelajaran secara langsung di kelas. Maka dari itu saya menggunakan video visual ini guna pelajaran yang akan dipelajari tetap berjalan seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama. Tujuannya supaya kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam mempelajari pelajaran pada siang hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wassalafus sholih. Al-Fatihah. Silahkan dibuka halaman 21. Kita akan pelajari mari memakai Al-Quran Rosem Usmani. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mengulas pelajaran minggu kemarin supaya teman-teman yang sudah lupa atau belum memahami pelajaran pada minggu kemarin bisa memahami ya. Jadi minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang Al-Arbatul Akhirah dan juga Al-Arubus Sab'ah. Dinamakan Al-Arbatul Akhirah yaitu mudarosahnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril sebelum wafat beliau. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mentashehkan bacaan Nabi, supaya benar-benar betul bacaannya. Ketika ada perubahan atau ada kesalahan langsung dibenarkan oleh malaikat Jibril. Dilakukannya pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Arubus Sab'ah itu kalau di sini diterangkan bacaan 7. Tapi yang dimaksud bacaan 7 bukan berarti 7 bacaan. Dalam artian karena lajnah atau lughah bahasa Arab itu sangat banyak, bermacam-macam, makanya Nabi juga meminta kelonggaran supaya diberi dispen untuk orang-orang Arab ketika membaca Al-Quran pada zaman Nabi. Silahkan sekarang kita buka halaman 21 nih. Bab kedua, sejarah ringkas pembukuan Al-Quranul Karim. Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW belum dibukukan dalam satu mushaf. Karena Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dalam kurun waktu sekitar 20 tahun atau lebih, dan juga karena ayat-ayatnya itu ada yang dinas, diganti ataupun tidak terpakai. Nah itu akan tetapi Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW itu betul-betul terjaga dan juga sempurna, terpelihara, karena di samping beliau juga menganjurkan para sahabat untuk menghafalkan, juga beliau mempunyai beberapa juru tulis yang mana di hadapannya mereka menulis dengan perintahnya dan ikrarnya. Jadi Nabi itu tidak hanya memerintahkan para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran, tapi beliau juga mempunyai juru tulis. Jadi memang juru tulis ini betul-betul dipercayai betul atas kepandaiannya, kecerdasannya, kemudian dalam hal pemikirannya, kemudian dalam khatnya, ketika penulisannya betul atau tidaknya itu betul-betul dipercayai oleh Nabi. Jadi memang orang-orang pilihan. Para kutabul wahyu ini adalah orang-orang yang terkenal tinggi amanahnya, benar-benar amanah, sempurna agamanya, unggul akalnya, ketelitiannya. Di samping mereka terkenal pandai di bidang tulis-menulis. Saya sebutkan ya, ini tolong dicatat. Ini karena penting sekali. Para kutabul wahyi ini salah satunya yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, Ibnu Abi Sufyan, Khalid, kemudian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit,
dan masih banyak lagi. Silahkan nanti itu yang ada di buku, ini kalian hafalkan. Nanti insya Allah ketika ujian itu ada salah satu yang masuk, benar-benar dihafalkan gitu. Kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya dibuka. Mereka ini sebagaimana biasa pada waktu itu menuliskannya pada batu-batu tipis, pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit-kulit hewan. Jadi ya memang karena zaman dulu itu belum ada buku, belum ada seperti zaman sekarang yang teknologinya sudah maju dan sudah canggih. Zaman dahulu belum ada yang buku, pen, jadi memang masih manual menulisnya ya di batu-batu tipis, pelepah kurma, ataupun di kulit-kulitnya hewan. Ini umat Islam sepakat bahwa para sahabat tidaklah menulis kecuali apa yang telah didengar secara pasti dari Nabi. Di samping Nabi sendiri juga melarang menulis selain Al-Quran. Salah satu kenapa kok Al-Quran di zamannya Nabi itu terjaga, memang Nabi juga mengawasi para sahabat yang menulis. Ketika kok para sahabat menulisnya selain Al-Quran, maka dilarang oleh Nabi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan pelajaran pada siang hari ini. Silahkan dari teman-teman yang belum paham bisa bertanya. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi terlebih dahulu kepada teman-teman yang lainnya. Silahkan diskusikan apa yang sampean janggalkan, sampean belum pahami, nanti sampean tanyakan. Nanti kita musyawarahkan bersama-sama. Silahkan untuk teman-teman yang belum paham, kalian diskusikan terlebih dahulu kepada kelompok-kelompok kalian. Nanti kalau sudah, sampean ajukan pertanyaan kepada saya supaya nanti kita bareng-bareng musyawarahkan apa yang belum kita pahami. Baik, kalau sudah paham semua, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian terlebih dahulu. Coba sejauh mana kalian sudah memahami pelajaran pada siang hari ini tentang sejarah ringkas pembukuan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu selama berapa lama? Betul. Kelompok 3. Pertanyaannya ini, coba siapa sajakah sahabat Nabi atau kutabul wahyi Nabi yang sangat masyhur? Siapa saja? Betul. Kelompok 2 yang terakhir, ini para sahabat itu pada zaman dahulu kan belum ada kertas, belum ada pen, belum ada buku cetak, belum ada apa lagi. Kalau zaman sekarang kan sudah serba canggih zamannya, sudah modern. Kalau zaman dahulu para sahabat itu menuliskan Al-Quran itu di mana saja. Gitu. Jadi saya kira teman-teman sudah banyak yang memahami tentang pelajaran pada siang hari ini. Saya simpulkan sedikit dari pertama sampai akhir. Simpulannya, untuk Al-Quran itu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu diturunkan selama 20 tahun dengan berangsur-angsur. Bukan hanya itu, Al-Quran di zaman Nabi itu sangat terjaga, terpelihara, karena memang betul-betul diawasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga Nabi mempunyai beberapa juru tulis wahyu yang mana mereka itu pintar dan juga cerdas, baik dalam ilmu agamanya, kemudian dalam
segi tulis menulisnya mereka sangatlah pandai sekali. Salah satunya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian masih banyak lagi. Silahkan nanti kalian hafalkan ya yang ada di buku itu. Dan juga pada zaman dahulu itu Al-Quran ditulisnya di pelepah kurma, kemudian batu-batu tipis ataupun kulit hewan. Walaupun menulisnya bukan seperti zaman sekarang yang sangat canggih, tapi tetap benar-benar terjaga Al-Quran. Karena ya seperti yang tadi saya singgung, itu diawasi langsung oleh Nabi Muhammad. Nah, mungkin itu kesimpulan pelajaran kita di siang hari ini. Untuk tugas seperti biasa minggu depan per kelompok ya, seperti biasa kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti mempresentasikan kesimpulan dari pembelajaran kita sekarang sampai akhir tadi. Coba pastikan di antara kita pemahamannya berbeda-beda. Nah, saya pengen tahu pemahaman kalian itu sejauh mana. Nanti sampai presentasikan bersama gitu. Untuk tugasnya gitu. Untuk minggu depan ini sedikit saya bacakan untuk pembelajarannya. Nanti kita akan membahas pengumpulan Al-Quran yang pertama di zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian juga bagaimana pelaksanaan pengumpulannya, dan juga seterusnya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa bersama. Tujuannya apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir bisa benar-benar kita pahami bersama, dan juga bisa kita teladani bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi menyampaikan pada para sahabat. Semoga kita juga mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Ala hadinya wa ala kulli nabiyyin al-Fatihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.